Hai guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita dan hari ini gue mau membahas kisah-kisah psikopat atau serial killer yang kebetulan nih mereka ini berprofesi sebagai tenaga medis. Siapa aja sih mereka? Terus gimana sih cerita mereka? Yuk, check this out! Kisah pertama kita adalah seorang wanita yang bernama Sonia Calevi. Dia berasal dari Italia. Sonia ini lahir pada tanggal 21 Juli tahun 1971 di Como, Italia. Sonia ini merupakan anak yang pintar, namun dia ini pendiam guys di sekolahnya. Sejak dia berusia 15 tahun, Sonia ini sudah didiagnosis menderita anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa itu menurut halodoc.com adalah gangguan kejiwaan di mana pengidapnya memiliki obsesi untuk memiliki tubuh yang kurus dan sangat takut memiliki tubuh yang gemuk atau terlihat gemuk. Antara tahun 1990 sampai dengan tahun 1993, Sonia ini mendaftarkan diri mengikuti kursus untuk menjadi seorang profesional perawat di rumah sakit Valduce di Como, Italia. Pada tahun 1993, Sonia ini pernah menikah dengan seorang pria yang berprofesi sebagai tukang kayu guys, dari Cernobbio, Italia. Setelah dia ini berpacaran dan bertunangan selama 6 bulan. Namun gak lama kemudian, setelah setahun mereka ini menikah, mereka pun akhirnya bercerai. Setelah Sonia dan mantan suaminya ini bercerai, Sonia ini kembali bertemu dengan seorang pria yang saat itu berprofesi sebagai ahli radiologi. Sonia ini pun akhirnya tinggal bersama dengan lelaki tersebut di Tavernario. Pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2000, Sonia ini pernah bekerja di Rumah Sakit Valduce di Departemen Bedah Umum, Endoskopi dan Pertolongan Pertama. Lalu pada tahun 2000 sampai dengan 2001, dia ini bekerja di UGD di Ospedale San Anna di Como. Dan sejak tahun 2002 sampai dengan 2004, Sonia sempat bekerja di beberapa panti jompo. Sonia diduga telah membunuh 18 orang pasien yang telah sakit parah guys, dengan cara meracuni pasien-pasien tersebut ketika dia sedang bekerja di rumah sakit Manzoni Lecco. Sonia akhirnya ditangkap guys pada tanggal 15 Desember tahun 2004, dan dari 18 orang korbannya dia, namun si Sonia ini hanya mengakui telah membunuh 5 orang saja. Dan pada tanggal 14 Desember tahun 2007, Sonia akhirnya dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara atas 5 kasus tersebut dan 2 kasus percobaan pembunuhan di penjara San Vittore. Kasus kedua kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari Rusia yang bernama Maxim Vladimirovich Petrov. Maxim bekerja sebagai seorang dokter di unit gawat darurat di sebuah rumah sakit di Saint Petersburg. Maxim ini sudah menikah sebanyak 2 kali guys. Dia memiliki 3 orang anak, yang 1 berasal dari pernikahan sebelumnya dan 2 orang anak berasal dari pernikahan yang kedua. Kelakuan kriminal Maxim dimulai pada tahun 1997, di mana si Maxim ini mulai merampok pasiennya dengan cara mengunjungi para pasiennya ini tanpa pemberitahuan sebelumnya secara resmi. Dan biasanya si Maxim ini datangnya tuh pagi-pagi hari guys, ketika keluarga atau kerabat dari si pasien-pasiennya ini ingin bekerja atau memulai beraktivitas. Maxim kemudian mengukur tekanan darah para pasiennya ini dan menyarankan kepada pasien-pasiennya ini untuk diberikan suntikan yang dapat membius mereka. Dan ketika para pasiennya tidak sadarkan diri, Maxim mulai mencuri harta benda mereka guys. Bahkan gak segan-segan ya guys, Maxim ini mengambil anting dan cincin dari tubuh pasiennya. Bayangin ya guys, sampai dengan si Maxim ini tertangkap, si Maxim telah merampok sebanyak 47 rumah guys. Maxim melakukan pembunuhan pertamanya pada tanggal 2 Februari tahun 1999 selama perampokannya yang ke-30 guys.
Maxim ini datang ke rumah seorang pasien, lalu dia membius pasien tersebut, dan ketika dia sedang merampok harta dari pasiennya ini, nah, tiba-tiba putri dari pasiennya ini datang guys ke rumah dan memergoki si Maxim ini sedang mencuri. Lalu Maxim ini pun menikam tubuh putri pasiennya ini dengan obeng. Dan kemudian si Maxim ini mencekik pasiennya yang sedang tidak sadarkan diri dengan sebuah stocking sampai mati. Sejak saat itu si Maxim mengubah pola perampokannya guys. Dia mulai mencampurkan berbagai macam obat, bukan hanya obat bius semata untuk disuntikan kepada pasien-pasiennya ini. Dan kemudian si Maxim ini akan membakar rumah mereka untuk menghancurkan semua bukti apapun. Polisi sih sebenarnya sempat kesulitan guys untuk mengidentifikasi tersangkanya ya. Butuh waktu sampai dengan tahunan sampai akhirnya polisi ini menyadari bahwa korban dipilih dalam daftar pasien yang memiliki penyakit paru-paru dalam database di rumah sakit setempat. Maxim ditangkap ketika dia sedang mengunjungi salah satu pasiennya pada tanggal 17 Januari tahun 2000. Polisi juga akhirnya menemukan sisa-sisa hasil curian dari Maxim di rumahnya guys. Akhirnya si Maxim ini gak bisa mengelak lagi dan dia pun mengakui bahwa dia telah membunuh dan merampok para pasiennya. Polisi dan jaksa penuntut sebenarnya mau menuntut si Maxim ini atas kasus pembunuhan terhadap 19 orang. Namun si Maxim ini ternyata hanya dihukum atas kasus pembunuhan terhadap 11 orang saja. Maxim dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Rusia. Kisah ketiga dan kisah terakhir kasus ini adalah seorang pria yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Charles Cullen. Charles Cullen adalah anak bungsu dari 8 orang bersaudara. Dia lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1960. Charles hidup di dalam keluarga Katolik yang sangat religius. Ayahnya adalah seorang supir bus, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Ayah Charles meninggal ketika si Charles ini masih kecil guys. Dan yang gilanya lagi adalah si ayahnya ini ternyata sempat melakukan pelecehan seksual terhadap Charles Cullen. Hidup Charles ketika kecil itu sangat menyedihkan guys. Bahkan ketika dia berusia 9 tahun, si Charles ini pernah berusaha untuk bunuh diri yang pertama kalinya dengan cara meminum bahan-bahan kimia. Sepanjang hidup si Charles Cullen ini pernah melakukan kurang lebih dari 20 kali percobaan bunuh diri. Ketika si Charles ini berusia 17 tahun, ibu dan kakak perempuannya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil guys. Karena hal tersebut, akhirnya si Charles Cullen ini berhenti sekolah. Lalu dia mendaftarkan diri di Angkatan Laut Amerika pada tahun 1978. Dia ditugaskan di Kesatuan Kapal Selam dan bertugas di kapal selam rudal USS Woodrow Wilson. Lalu gak lama kemudian guys, si Charles ini akhirnya naik pangkat ke pangkat perwira kelas 3 sebagai bagian tim yang mengoperasikan rudal kapal. Ketika itu si Charles ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan mentalnya guys. Dia pernah ya, waktu dia lagi jaga shift, dia itu tiba-tiba pakai baju bedah warna hijau gitu, baju operasi, terus dia pakai masker bedah, terus dia pakai sarung tangan latex buat bedah itu ya guys, yang dia curi dari dalam lemari medis kapal. Akhirnya dia harus dipindahkan ke kapal pemasok guys. Nah, di sini dia ini masih tetap berusaha untuk bunuh diri ya guys. Dan karena emosionalnya si Charles ini nggak stabil, akhirnya dia harus dikeluarkan dari Angkatan Laut pada Maret 1984. Setelah meninggalkan Angkatan Laut, si Charles Cullen pun kemudian bersekolah di Mountainside School of Nursing. Dan dia pun mendapatkan pekerjaan di Santo Barnabas Medical Center di Livingston, New Jersey, Amerika Serikat. Pada tahun 1987, Charles Cullen akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang bernama Adrienne Taub. Lalu akhirnya mereka pun menikah dan memiliki 2 orang putri. Pembunuhan pertama Charles terjadi pada tanggal 11 Juni tahun 1988, di mana ada seorang hakim yang bernama John W. Yangel Sr. telah dirawat di Santo Barnabas Medical Center karena alergi terhadap obat pengencer darah.
Charles ini kemudian memberikan dosis obat yang mematikan secara berlebih, guys. Kemudian ada juga nih guys, kasus seorang pasien AIDS yang meninggal dunia setelah diberikan dosis insulin yang mematikan. Terus banyak juga kantong-kantong infus yang masih baru terus dirusak dong sama si Charles ini. Dan karena hal tersebut akhirnya pada Januari tahun 1992 Charles akhirnya berhenti dari pekerjaannya di Santo Barnabas ketika pihak rumah sakit mulai menyelidiki mengenai siapa sih pelaku yang telah merusak kantong-kantong infus tersebut. Charles akhirnya mendapatkan pekerjaannya kembali di sebuah rumah sakit di Warren di Phillipsburg, New Jersey, Amerika Serikat pada Februari tahun 1992. Charles Cullen membunuh 3 orang wanita lanjut usia di rumah sakit tersebut dengan memberikan mereka obat jantung dengan dosis yang berlebih. Pada tahun 1993, Adrienne, istri dari Charles Cullen ini akhirnya mengajukan gugatan cerai ke pengadilan guys, dikarenakan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang diterima oleh Adrienne. Adrienne mengatakan bahwa Charles Cullen ini adalah seorang pecandu alkohol yang tingkahnya lumayan gak normal guys. Pernah nih, suatu ketika si Charles ini menuangkan cairan korek api ke minuman orang lain dong. Dan pernah juga si Charles ini membuat panggilan-panggilan iseng ke rumah duka. Fast forward, akhirnya si Charles Cullen ini ditangkap dan diadili atas 19 kasus yang terjadi pada tahun 1988 sampai dengan tahun 2003. Tapi banyak sekali pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya korban dari si Charles Cullen ini lebih banyak dari 19 orang tersebut. Bahkan ya, kalau dihitung-hitung, sebenarnya si Charles ini kan udah pindah-pindah kerja ya guys, dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Nah, setiap dia menangani pasien di rumah sakit tersebut, pasti banyak yang meninggal. Dan berdasarkan database, beberapa rumah sakit yang tempat si Charles ini pernah bekerja, setelah dihitung-hitung gitu totalnya, ada lebih dari ratusan orang yang meninggal dong guys. Motif dari si Charles ini untuk membunuh para pasiennya adalah karena dia ini nggak tahan guys, atau dia tuh merasa kasihan gitu kalau melihat para pasiennya ini sakit terus menerus dan dia ingin mengakhiri penderitaan yang mereka alami. Akhirnya si Charles Cullen ini dijatuhi 11 hukuman seumur hidup berturut-turut di penjara New Jersey. Dia tidak memenuhi syarat pembebasan bersyarat selama 397 tahun. Sekian guys cerita kita untuk hari ini. Semoga kalian suka ya sama cerita hari ini. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mau nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk support terus channel YouTube gue dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu.